Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Cerewet. Vera masuk ke dalam kantor Sony dengan wajah sedang dan cerianya. Seperti biasa, sambil membawa paper bag berisi makanan di tangannya. Sebenarnya Vera sedikit terisi dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ya, walaupun mereka beratap Vera sambil tersenyum, tapi Vera risih aja. Entah kenapa Vera merasa kantor suaminya sangat ramai hari ini dari biasanya. Namun di tengah banyaknya orang yang berlalu lalang, Vera melihat sosok yang sedang dicarinya. "Bi," kata Vera berteriak sedang dan langsung berlari menghampiri Sony. Sony yang mendengar suara familiar itu langsung menyapu pandangannya ke seluruh sudut dan saat dia melihat Vera, dia langsung tersenyum lebar dan membentangkan tangannya. Vera memeluk Sony sangat kencang sampai Sony tergeser beberapa langkah ke belakang. Ternyata suara Vera tak hanya menghentikan langkah Sony, tapi semua orang. Sony yang menyadari hal itu awalnya sedikit kikuk juga sih, tapi seketika dia tersenyum menyeringai. Karena sudut matanya tak sengaja melihat Leon bersama beberapa staf pribadinya juga ikutan menatap ke arah mereka. Bahkan jelas sekali dari raut wajah Leon betapa sakit hati dia melihat Vera memeluk Sony mesra bahkan di depan umum. Melihat Leon yang dia mematung yang tidak jauh dari mereka, Sony memanfaatkan situasi. "Sudah kubilang bahwa aku tak rela kau mencintai istriku," batin Sony dengan pikiran jahat ya. Sony membalas pelukan Vera hangat. Tanpa peduli tatapan orang-orang, Sony bertingkah seolah dia tak melihat semua orang kecuali Vera. "Kenapa baru datang sekarang? Bi udah dari tadi nunggu tahu nggak?" kata Sony lembut sambil mengelus kepala dan punggung Vera. Vera melepaskan pelukannya dan menatap Sony. Gadis kecil itu selalu lupa kalau ada orang lain saat menatap Sony. Dia hanya akan mendengarkan dan menatap Sony. "Kenapa? Kata Sony semakin romantis, bahkan Sony menunduk, memegang kedua pipi tembem gadis kecil itu dengan tangannya dengan lembut. Menatap Vera dengan penuh cinta dan kasih sayang. "Tadi Vera ganti baju dulu, Pih, terus beli makanan, makanya lama." Vera mendongak menatap Sony dengan senyum lucunya yang sangat manis. Pria lain yang melihatnya aja gemas, apalagi Sony. Tanpa malu dan ragu, Sony mendaratkan kecupan di kedua pipi tembem Vera, membuat beberapa orang merasakan panas di ruangan berpendingin entah karena baper atau cemburu. "Terus kenapa ini gak dirapiin? Antar kesangkut loh," kata Sony perhatian merapikan ikatan baju di belakang Vera yang tidak terpasang dengan sempurna. Sony tahu hadiah apa yang akan diberikan gadis kecil itu padanya setelah ini. Vera mengecup kering Sony yang sedikit menunduk merapikan ikatan bajunya. Umpat banyak pria yang mayoritasnya masih melajang di sana yang melihat Vera mencium kering Sony. Mereka terlalu baper melihat gadis lucu dan manis itu mengecup kering Sony. Entah mengapa jiwa jomblo mereka benar-benar meronta-ronta. Rasanya ingin segera memiliki istri. Sedangkan yang di sudut tak hanya jiwa jomblo yang meronta-ronta, tapi emosinya juga ikutan meronta. Rasa cemburu itu loh, benar-benar menyiksa. Leon tersadar saat pulpen yang dipegangnya patah menjadi beberapa bagian karena Leon merabasnya terlalu kuat. Bahkan tangannya Leon mengeluarkan sedikit darah saat serpihan kecil pulpen itu menusuk jari tangannya. Sony rasanya sudah mau melompat-lompat saking bahagia dan senangnya melihat wajah kesal, cemburu, dan sakit hati Leon melihatnya. "Ya udah, ke ruangan Bi yuk," katanya bawain Bi makanan, kata Sony memancing Vera. "Ayo Bi, nanti Vera suapin." Vera sudah bergelayut manja di lengan Sony. Rasakan batin Sony jahat melihat Leon yang langsung berlari pergi. Sebenarnya Sony ingin sekali membatalkan kerjasamanya dengan Leon. Sony tak ingin saja pria itu terus keluar masuk perusahaannya, apalagi kalau sampai dia bertemu lagi dengan Vera. Tapi Sony itu adalah seseorang yang profesional dalam bekerja, yang tak akan mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Jadi Sony memilih cara licik saja dengan menyadarkan Leon pelan-pelan bahwa tak mungkin dia mengharapkan Vera, sehingga nanti dia akan mundur pelan-pelan. Sesampai ruangan Sony, "Silakan duduk Nyonya." Sony mempersilahkan Vera duduk di sofa di dalam ruangannya. "Gak mau," Vera cemberut. "Loh, kenapa?" kata Sony yang sudah duduk di sofa dan bersadar. "Pokoknya gak mau." Vera berdiri memangku tangannya di depan Sony. "Baiklah Nyonya aku sayang." Sony membenarkan duduknya, dia tahu apa yang dimau istri nakalnya itu.
Sony memegang tangan Vera dan membawa gadis kecil itu duduk di pangkuannya. Setelah duduk, Vera langsung memeluk Sony dan bermanja-manja pada Sony. Tapi adanya tak seperti biasa. Beberapa hari terakhir ini, Vera berubah sangat manja dari biasanya. Tapi kenapa? Vera kangen banget sama Pi, kata Vera mengeratkan pelukannya. Benarkah? Sony tersenyum lebar lalu mengelus pundak dan kepala Vera yang duduk di pangkuannya. Iya, Pi. Vera melepaskan pelukannya dan menatap Sony penuh cinta. Sekarang Bi makan ya. Vera membuka bungkus makanan itu, lalu menyuapi Sony. Dari tadi Bi ngapain? Vera terus menyuapi Sony dengan perhatian. Habis rapat direksi sayang, baru juga selesai beberapa jam lalu. Sony menatap Vera yang semakin lama semakin cantik saja. Kamu udah makan? Sony menanyai Vera. Udah dong, Vera, kalau jam segini belum makan bisa ambruk, Pi. Nangis cacing di perut Vera. Kata Vera bercerita dengan wajah lucu membuat Sony tertawa. Makan berapa porsi kamu? Kata Sony lagi yang masih tertawa. Gak habis 1 porsi, Bi. Tadi tiba-tiba Vera gak selera makan. Kata Vera menjelaskan. Sony mengernyit aneh saja. Vera yang biasanya bisa menghabiskan 2 bahkan 3 porsi makanan, kenapa sekarang tiba-tiba tidak selera makan? Loh, kenapa? Kamu sakit? Sony langsung meletakkan tangannya di kening Vera. Vera gak sakit kok, Bi, kata Vera jujur. Karena dia tak merasakan apa-apa. Terus, kenapa makannya sedikit sayang? Kata Sony lembut menatap Vera. Gak tahu. Vera mengangkat bahunya lalu kembali menyuapi Sony. Udah cantik, kata Sony yang sudah merasa kenyang. Tinggal dikit lagi. Pokoknya Bi harus habisin, kata Vera tiba-tiba memaksa Sony. Tapi Bi udah kenyang cantik, pokoknya habisin. Entah kenapa Vera sangat kesal Sony tak menghabiskan makanan yang dia bawakan. Iya, Bi habisin. Sony memilih menghabiskan makanan itu. Walaupun aneh, tak biasanya gadis kecil itu kesal. Bahkan dipermainkan Sony saja dia menangis bukan kesal. Tapi kenapa sekarang dia mudah kesal setelah menghabiskan makanan itu? Jangan cemberut lagi. Kan udah habisin, kata Sony menatap Vera yang masih duduk di pangkuannya. Vera turun dari pangkuan Sony lalu duduk di sofa yang sama dengan Sony, tapi dia menjaga jarak dari Sony. Sayang, Sony hendak mendekat tapi gadis kecil itu menaikkan kedua kakinya ke sofa dan meluruskan kakinya sebagai pembatas dirinya dan Sony. Kamu kenapa sih? Kata Sony heran. Vera gak suka lihat Pi, jelek dan ngebosenin, Vera mau pulang aja. Vera berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Sony yang masih terdiam mendengar kata-katanya. Saat Vera akan mencapai gagang pintu, Sony tersadar dan langsung mengejar dan memegang tangan Vera agar dia tidak pergi. Jangan pergi sayang, katanya kangen Bi. Kata Sony mencoba menormalkan keadaan walaupun dia sedikit aneh dengan sikap Vera. Sekarang udah gak kangen lagi, kata Vera ketus. Entah kenapa tiba-tiba Vera tak suka melihat Sony. Berbanding terbalik dari biasanya. Sony mengambil coklat yang tadi dibelinya di dalam saku kanan jasnya. Mau ini enggak? Kata Sony menawari. Saat Vera menatap apa yang diberikan Sony. Mau, Bi. Vera langsung berbinar senang melihat coklat berbentuk persegi itu di tangan Sony. Eits, saat Vera akan mengambilnya, Sony malah tak mau memberikannya. Kasih, Bi. Kata Vera berjinjit mengambil bahkan merebutnya saat Sony mengangkat coklat itu ke atas dengan tangannya. Oke, bakalan dikasih, tapi kamu jangan pulang, kata Sony memberi penawaran. Iya, kata Vera menuruti dengan wajah seperti anak kecil yang begitu berharap Sony akan memberikan coklat padanya. Iya, memang sedari dulu, bahkan semenjak kecil Vera sangat menyukai coklat. Sony memberikan gadis kecil itu coklat membuat dia sangat senang, bahkan berbinar-binar. Mudah banget sih sayang bikin kamu bahagia, gak seperti bahagiain wanita lain yang harus dengan uang dan kemewahan. Dikasih coklat aja senang, sampai berbinar lagi. Batin Sony mengelus kepala Vera yang sedang meratap coklat yang diberikannya. Bukain, kata Vera manja. Iya, Sony mengajak Vera ke meja kerjanya dan mendudukkan gadis kecil itu di bagian tepi meja kerjanya. Cepetan, kata Vera tak sabaran. Setelah selesai membuka bungkusan coklat itu, Sony memberikannya pada Vera dan seperti biasanya, dia melahap coklat itu sampai mulutnya penuh. Enak, Bi mau, kata Vera menawari. Kamu kalau udah makan coklat selalu aja gitu, kata Sony. Ada lagi nggak, Bi? Vera meminta.
Kalaupun ada, gak bakalan dikasih, kata Sony pelit. Kenapa? Vera memelas. Bisa sakit gigi kamu makan coklat terus, Sony menasehati. Gak bakalan, Vera kan racun gosok gigi. Vera memperlihatkan deretan giginya pada Sony. Pokoknya gak boleh, kata Sony egois. Dia khawatir nanti Vera sakit gigi. Bilang aja pelit, gak mau kasih, pakai alasan segala. Keluar lagi mulut seperti tetangga, Vera yang berbicara selalu menyinggung orang lain. Kapan pelit? Kata Sony tak terima, dikatain pelit oleh istrinya. Tiap hari, kata Vera jahat, padahal mana pernah Sony pelit padanya. Kamu hilangin jasa Pi tahu nggak? Pi nggak pernah pelit, selalu kasih apa yang kamu mau dan nggak pernah pelit, kata Sony terpancing. Apa ada kamu yang kurang selama hidup sama Pi, Pi itu selalu utamain kebutuhan kamu, bahkan lebih utama dari kebutuhan Pi sendiri. Sony mengeluarkan semua unek-unek seperti emak-emak arisan, membuat Vera semakin semangat mengerjai suaminya itu. Ternyata Pi cerewet juga, batin Vera merahan tawanya. Halah, semua itu cuma Pi lakuin biar Pi dipandang sebagai suami yang perhatian dan sempurna, padahal enggak. Vera semakin jahat mengerjai, membuat Sony merasakan hawa panas di tubuhnya seketika. Jadi kamu nilai semua kebaikan Pi selama ini karena itu, kata Sony yang sudah berdiri dan berkacak pinggang di depan Vera. Kan emang iya gitu, kata Vera dengan santainya, membuat Sony jadi mengoceh tanpa henti karena tak terima, bahkan sangat tak terima dengan ucapan Vera. Vera masih duduk di meja mendengarkan ceramah dan siraman rohani dari Sony yang berdiri di depannya. Apakah kamu mau bunuh Pi, kata Sony marah-marah saat Vera menarik dasinya dengan kuat, membuat Sony menunduk bahkan sejajar dengan wajah Vera. Udah selesai kultumnya, Pi, udah lewat 7 menit loh, kata Vera memperlihatkan jam di pergelangan tangannya saat Sony menatap jam di tangan Vera. Ternyata sudah jam 2 siang, yang artinya sudah lebih dari 30 menit Sony berbicara tanpa henti pada Vera. Dan yang lebih nyesek, gadis kecil itu bilang apa? Sony berkultum di depannya. Sekarang Sony sadar bahwa gadis kecil itu hanya memancing Sony agar dia tahu seberapa cerewetnya Sony kalau sudah berdebat. Umpat Sony, Vera jadi tahu kalau Sony juga memiliki sifat cerewet bahkan melebihi standar emak-emak. Vera memegang perutnya yang kram karena terlalu banyak tertawa. Wajah suaminya sangat-sangat lucu kalau kikuk dan malu. Sony benar-benar sangat malu, bahkan kikuk sekali rasanya. Apalagi Vera yang terus menertawanya. Sony juga heran kenapa dia jadi cerewet, padahal kan biasanya enggak. Sedari dulu, Sony itu dikenal sangat pendiam dan menutup diri. Tapi wajar sih, jika mengingat masa lalunya, kalau dulu ingin bercerita sekalipun Sony tak memiliki teman untuk membagi suka duka serta apa yang dia rasakan. Berbeda dengan sekarang, Sony memiliki Vera sebagai teman, sekaligus penyemangat hidupnya. Vera benar-benar menepati janjinya pada Sony, yaitu akan selalu ada buat Sony, sehingga sekarang Sony tak merasa kesepian dan hidup sendiri lagi. Semua gara-gara kamu, Sony menyalahkan Vera. Lah, kenapa Vera yang salah? Vera tak terima. Kamu sih ngoceh mulu, bikin jadi ketularan, kata Sony kembali duduk di kursinya dan memijat pelipisnya. Hidih, sok kalem, padahal semenjak nikah sama Vera, bikin emang ngoceh mulu, gak bisa diam, kata Vera meledek Sony. Tapi benar juga sih, Sony tertawa keras mendengar ledekan Vera, karena memang semenjak ada Vera, kebiasaan Sony jauh berubah. Sony menjadi lebih terbuka dan banyak bicara. Malah ketawa, kata Vera ilfil, melihat suaminya yang aneh itu. Mungkin efek selama ini Pi kesepian, jadi saat ada kamu seperti sekarang, makanya ngoceh mulu. Sony nyengir membayangkan setiap perubahan dalam hidupnya semenjak menikah dengan Vera. Kelamaan jadi bujang lapuk sih, makanya kesepian, kata Vera dengan mulut pedas pakai jahat. Sony berdiri dari duduknya, lalu menarik bibir Vera yang pedas seperti sambal lado itu. Vera langsung menangis seperti anak kecil, bahkan merengek saat Sony menarik bibirnya walaupun pelan. Bersamaan dengan itu, Ditya membuka pintu ruangan Sony dari luar, seperti kebiasaannya kalau masuk ruangan Sony tanpa mengetuk dulu. Ditya berdiri di ambang pintu. Vera menangis dengan sangat kencang membuat Sony kebingungan. Sayang, kamu kena... Saat Sony mencoba menanyai Vera,
Sony tak sengaja melihat ke pintu dan ternyata ada Ditya di sana dan sedang meratap tajam ke arah Sony. Baru kemarin Ditya memaafkan Sony dan mau bicara lagi pada Sony, tapi sekarang Ditya akan berpikir Sony menjahati Vira lagi. Ditya menutup pintu ruangan Sony dengan kasar membuat Vira yang pura-pura menangis itu terkejut, termasuk Sony. Bersambung.